Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusadi Rahmat. Saya merupakan mahasiswa dari kelas IT 403 dengan NIM 2204040101089, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Interaksi Manusia Komputer, di mana saya melakukan analisa user interface pada aplikasi berbasis web e-commerce. Dan e-commerce yang saya analisa di sini ada Tokopedia. Baik, yang pertama untuk aspek analisa, di sini saya ada tiga aspek. Yang pertama ada ragam dialog dan desain dalam user interface, lalu penanganan kesalahan dan bantuan, dan juga kelebihan dan kekurangan dalam perspektif pandangan sebagai user. Oke, untuk yang pertama ada ragam dialog dan desain dalam user interface. Di sini dari user interface via aplikasi mobile dapat terlihat. Yang pertama, saya akan analisa dari bagian tata letak. Jadi menurut saya, aplikasi Tokopedia ini memiliki tata letak yang menarik dan juga profesional dengan keseimbangan yang baik antara elemen visual dan juga teks. Nah, di sebelah kiri ada tampilan aplikasi Tokopedia dari smartphone. Lalu untuk uh, selanjutnya ada navigasi. Untuk navigasinya ini sendiri menurut saya mudah digunakan karena memiliki elemen navigasi yang mudah diakses dan juga strukturnya logis. Nah, lalu terlihat juga bahwa aplikasi Tokopedia ini memiliki kontras warna dan ukuran teks yang cukup. Jadi di sini saya menggunakan mode gelap dan juga masih terlihat ukuran teks dan juga kontras yang baik. Lalu dari gaya visual, jadi menurut saya aplikasi Tokopedia ini memiliki gaya visual yang menarik dan modern sesuai dengan target audiensnya. Nah, terlihat juga tipografi dan elemen jelas untuk membantu user memahami informasi yang ada di dalamnya. Lalu, analisa terkait responsibilitas dan juga adaptabilitas. Uh, di sini saya melakukan capture di aplikasi Tokopedia dalam tampilan layar laptop atau 16:9, dan ini cukup responsif, di mana UI-nya ini sendiri dapat menyesuaikan diri di berbagai ukuran layar dan juga perangkat. Lalu untuk adaptabilitas sendiri, menurut saya setelah saya gunakan aplikasi ini bisa beradaptasi sesuai dengan konteks penggunaan, di mana keadaan dalam mode terang dan juga gelap masih nyaman dan enak untuk dilihat. Jadi setelah sebelumnya saya buka dalam mode gelap, lalu saya bandingkan dengan saya buka dari mode terang, ini sangat nyaman, masih sangat nyaman ketika dilihat. Lalu yang kedua ada penanganan kesalahan dan juga bantuan. Nah, setelah saya periksa, jadi Tokopedia ini memiliki layanan bantuan yang pertama Tokopedia Care. Layanan ini tersedia 24 jam setiap hari, 7 hari dalam seminggu, dan dapat diakses di seluruh Indonesia. Layanan ini hadir untuk membantu pembeli dan penjual dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi pelanggan saat bertransaksi di Tokopedia. Nah, jadi jika ada beberapa kendala dari user atau pelanggan, di sini ada beberapa macam pilihan dan juga Tokopedia Care ini selalu sedia di segala waktu. Nah, lalu ada beberapa fitur dari Tokopedia Care ini, di mana yang pertama ada pusat resolusi yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menyelesaikan perselisihan secara langsung melalui chat atau telepon. Lalu ada pusat bantuan, di mana menyediakan berbagai panduan yang dapat membantu pembeli dan penjual dalam menyelesaikan berbagai macam masalah. Dan juga ada media sosial, jadi Tokopedia Care ini juga aktif di media sosial seperti Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Jadi jika ingin, tinggal diikuti Tokopedia Care untuk lihat informasi yang paling baru seperti ada promo dan lainnya di Tokopedia. Selanjutnya ada juga email, jadi pelanggan dapat menghubungi Tokopedia Care melalui email di care@tokopedia.com.
Lalu, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan dalam perspektif saya sebagai user. Untuk analisa kelebihan, yang pertama di sini ada fitur yang mudah digunakan. Jadi, Tokopedia ini memiliki berbagai macam fitur yang memudahkan pengguna untuk berbelanja, seperti fitur pencarian yang canggih, fitur filter produk, dan fitur ulasan produk. Lalu kelebihan yang kedua ada sistem pembayaran yang aman dan mudah. Jadi Tokopedia ini menyediakan berbagai macam metode pembayaran yang aman dan mudah digunakan seperti transfer bank, kartu kredit atau debit, e-money, dan COD. Lalu ragam produk yang lengkap dan bervariatif. Nah, Tokopedia ini menawarkan berbagai macam produk, mulai dari elektronik, fashion, kebutuhan rumah tangga, hingga produk digital. Ini membantu pengguna untuk menemukan produk yang mereka cari. Lalu ada promo yang menarik. Nah, Tokopedia sering mengadakan promo dan diskon yang menarik untuk berbagai macam produk. Hal ini membuat pengguna dapat membeli produk dengan harga yang lebih murah. Lalu aplikasi mobil yang nyaman digunakan. Aplikasi mobile Tokopedia mudah digunakan dan memungkinkan pengguna untuk berbelanja dari mana saja dan juga kapan saja. Lalu layanan pelanggan yang baik. Tokopedia memiliki layanan pelanggan yang baik dan responsif. Pengguna dapat dengan mudah menghubungi Tokopedia Care melalui berbagai macam saluran seperti telepon, email, dan juga chat online. Selanjutnya ada hasil analisa kekurangan. Yang pertama, aplikasi mobile yang berat. Jadi aplikasi mobil Tokopedia terkadang terasa berat dan lambat untuk digunakan. Nah, hal ini terutama terjadi pada perangkat dengan spesifikasi yang rendah. Lalu masih terdapat penipuan. Jadi Tokopedia masih sering mengalami kasus penipuan seperti iklan palsu dan penjualan produk yang tidak sesuai, sehingga pengguna perlu berhati-hati saat berbelanja. Lalu terlalu banyak iklan. Tokopedia menampilkan banyak iklan di platformnya, baik di website maupun aplikasi mobile, yang terkadang mengganggu pengguna. Lalu biaya pengiriman yang mahal. Biaya pengiriman di Tokopedia terkadang terasa mahal, terutama untuk pengiriman ke luar Pulau Jawa. Lalu proses pengiriman yang lambat. Beberapa pengguna Tokopedia mengeluhkan lambatnya proses pengiriman, terutama untuk pengiriman ke luar Pulau Jawa. Lalu ada juga sistem resolusi yang kurang efektif. Pengguna terkadang mengalami kesulitan dalam mendapatkan solusi memuaskan ketika terjadi masalah dengan pesanan, seperti produk yang tidak sesuai atau rusak. Nah, sebagai tambahan ada sedikit tips dan saran. Jadi saya merupakan user Tokopedia juga yang agak cukup lama. Dari poin-poin yang sudah dijelaskan di atas antara kelebihan dan kekurangan, ada juga beberapa tips dan saran yang bisa saya berikan untuk atau dalam menggunakan aplikasi ini. Jadi, sebelum berbelanja, pastikan lagi untuk membaca ulasan produknya terlebih dahulu apakah itu asli atau itu bagus atau tidak. Terus yang kedua ada manfaatkan promo. Lalu hubungi Tokopedia, Tokopedia Care jika terdapat masalah dan berhati-hati terhadap penipuan. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selamat pagi, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.